Audio Jungle. Mohon izin memperkenalkan dari rekan-rekan. Saya sendiri Yunarto Hasim, bagian keorganisasian di koalisi ini. Di samping saya ada Dewan Pengawas untuk DPD Kawali Raya Ciamis, Pak Joni Rupa. Ada tim humas Kang Helmi, Kang Helmi sama teman-teman rekan-rekan mahasiswa di Tasik juga ya. Jadi kami di sini kurang lebih 7 orang. Jadi pilih pernah jadi itu ngobrol diskusi ulah bisa sahang apa gitu. Itu dulu tadi namanya tatagang dari Kang gitu. Tadi asa takang gitu. Serius dua-duanya. Ya gitu. Ya kebetulan dengan Bu Aka sendiri, kalau saya kakak kelas gitu kan. Jadi kayak nih tadi ketemu. Saya adik kelas Ibu. Ya alhamdulillah jadi bisa silaturahmi. Mungkin selanjutnya akan ada tanggapan dari Dewan Pengawas, Pak. Silakan waktu dan tempatnya. Begitu perkenalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin kita mengganggu. Dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Waka KPH Tasikmalaya, saya apresiasi terkait apa yang sudah dilakukan dari 2018 terkait penambangan liar, disebut penambangan liar karena tidak ada izin. Jadi secara institusi bahwa KPH Tasikmalaya tidak secara de facto mengizinkan, ya, cuma karena ini berhubungan dengan jadi rekan-rekan dari koalisi Kawali ini mengadakan audiensi ke Perhutani melalui surat. Kemudian kami sampaikan bahwa hari ini bisa kami rekan-rekan ini rekan-rekan di sini, dan seperti yang tadi rekan-rekan ketahui ya, yang saya sampaikan, mereka itu ingin mengetahui kronologis penambangan emas masyarakat yang ada di Sungai, dan tadi sudah saya paparkan juga. Kemudian mereka maksud dan tujuannya adalah lebih ke masalah lingkungan. Barangkali itu untuk rencana tindak lanjutnya tadi sudah saya sampaikan juga. Barangkali nanti akan ada pelaksanaan pengecekan ke lapangan juga untuk memastikan seperti apa di luar bahwa memang penambangan emas yang ada di Sungai ini memang kalau secara aturan belum diberikan izin. Yang menyatakan memang belum ada seperti itu. Kronologisnya seperti apa sih Bu penambangannya? Kronologis yang mana? Yang penambangannya yang dilakukan di sana Jadi oleh masyarakat. kronologisnya itu tadi sudah saya sampaikan dari 2018 saya bertugas di sini memang sudah ada, tapi dulu 2018-2019 itu memang spot-spotnya kecil, tapi mungkin 2020-2021 memang agak marak barangkali ya. Jadi setiap tahun kami melakukan sosialisasi, pendataan, kemudian patroli, pengamanan gitu. Tapi memang ya hubungannya dengan masyarakat mungkin belum bisa terselesaikan secara keseluruhan. Walaupun kami sudah berupaya sesuai dengan tupoksi kami, gitu, melaksanakan pengamanan, membuat sosialisasi ke masyarakat. Jadi tambang yang dilakukan berapa luas? Peduli Anak mereka tuh koalisi atau gimana? Ya teman-teman dari koalisi ini pada prinsipnya mereka lebih fokus ke masalah lingkungannya. Jadi selain untuk perizinan barangkali, jadi mereka mempertanyakan untuk izin lingkungan dan lain sebagainya. Barangkali nanti akan kita bicarakan dengan stakeholder terkait. Nah tindakannya apa Bu selanjutnya? Selanjutnya mungkin rencana kami dari koalisi meminta untuk pemetaan lapangan, kami akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder
ya itu Polsek, Karamil, dan Polres juga, dan Kodim juga kami akan sampaikan akan membuat jadwal untuk mengecekkan selanjutnya ke lapangan. Bu, penggaliannya di atas lahan berapa hektar? Kalau penggalian itu kemarin tuh di petak 27 memang spot-spot ya kalau di LA itu. Jadi mereka kan bikinnya galiannya itu bikin galian persegi seperti itu. Dan kurang lebih kalau penggaliannya itu mungkin nggak sampai menyebar seperti tapi spot-spot sih sebetulnya. Spot-spot. Tapi kan memang kalau dilihat dari kerusakannya, kalau luas baku kan memang luas, tapi saya nggak bisa menyebutkan bahwa luasannya itu misalnya luas baku 25 hektar, nggak bisa seperti itu karena memang kan lubang-lubang. Tapi memang akibat dari pembuatan lubang itu kan kerusakan permukaan, tanah, air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air ada. Seperti itu. Jadi nanti mungkin lebih 1 hektar ada nggak luasnya Bu? ada lebih ada. banyak. Kalau petak 27 itu lebih dari 1 hektar. Siap. Terima kasih Bu. Bu Rahayu ya. Yuyu Rahayu. Kedatangan ke sini ke Perhutani untuk saat ini maksudnya. Maksud kedatangan memang kami Koalisi Kawali Indonesia Raya, DPD Ciamis Raya, ini bentuk responsif kami terhadap kegiatan adanya potensi terjadinya kerusakan lingkungan terkait kegiatan penambangan. Tapi lebih ke fokus kami ini terhadap potensi kerusakan yang mungkin terjadi, itu baik mungkin pertambangan yang berizin ataupun tidak berizin. Kebetulan yang tidak berizin malah kan juga harus berpotensi besar sekali. Jadi kerusakan karena mungkin kajian serta analisa kami sudah juga membuat beberapa kesimpulan sementara terkait kegiatan ini. Salah satunya kami meminta kepada pemerintah untuk melakukan moratorium terlebih dahulu atas kegiatan penambangan emas secara tradisional ini, gitu. Dan juga melakukan rehabilitasi lahan atas kerusakan yang mungkin telah terjadi selama ini. Gitu. Karena bagi kami melihatnya ini menggali aja itu beresiko Pak, potensi itu ya gitu. Ini apalagi sampai ke lubang-lubang bawah yang mungkin tidak bisa dari yang datar aja bisa ambrol, bisa terjadinya longsor, apalagi ini yang tidak terkontrol. Seperti itu. Ya, terkait dengan lingkungan pencemaran yang menggunakan zat-zat berbahaya di seperti apa? Kebetulan itu informasi yang kami dapatkan, hasil kami juga melakukan diskusi audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, dan hasil kajian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya itu mendapat sampel bahwa kegiatan penambangan gas itu masih menggunakan bahan-bahan merkuri, gitu, yang dimana secara unsur kimia bahan merkuri itu berdiri sendiri, tidak bisa bercampur dengan bahan lainnya, material lainnya di sekitar alamnya, gitu. Dan juga ada indikasi di beberapa aliran sungai itu yang sudah tercemari akibat merkuri tersebut. Namun pihak Dinas Lingkungan sendiri mau mengagendakan untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait potensi stunting, bahaya-bahaya stunting ini, kan gitu, terkait penggunaan bahaya ini, walaupun mungkin itu agenda dan kewenangannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.